Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Namun pada hari ini kita akan lebih memperdalam arti Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Selanjutnya yang kedua kita akan lebih memperdalam lagi makna yang terkandung dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta tentang hadis menuntut ilmu. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kita mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, diharapkan kita menjadi terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, kemudian meyakini bahwa membiasakan diri membaca Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang. Selanjutnya, menunjukkan sikap semangat dan tekun dalam menuntut ilmu. Kemudian menyebutkan arti Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Selanjutnya, menjelaskan makna Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait. Pertama tadi kita akan mempelajari tentang arti dari masing-masing ayat tersebut. Arti mufradat Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini adalah arti kata per kata, supaya lebih memudahkan nanti ketika mau mengartikan secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, unsyuju, berdirilah kalian, fangsyuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah maha teliti. Selanjutnya, arti secara keseluruhan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Adapun makna kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, pertama, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban dalam berlapang-lapang ketika dalam majelis, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Tiga, ketika kita berada dalam majelis, kita harus dapat terbuka dalam menerima segala perbedaan pendapat. Yang ketiga, yang keempat merupakan perintah untuk beriman kepada Allah. Yang kelima, merupakan perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Dan yang terakhir, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua adalah arti mufradat Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara, wahai golongan, al-jinni wal insi, jin dan manusia, ini statoktum, jika kalian sanggup, al-tawhudu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru,
as-samawati wal ardi, langit dan bumi, fa'fudu, maka tembuslah. La tanfuduna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun arti secara keseluruhan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33 adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Selanjutnya, makna kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 adalah: 1. Menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. 2. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. 3. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. 4. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang belum terkuak. 5. Manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Kekuatan dari Allah berupa akal harus dikembangkan dengan cara belajar. 7. Belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk bekal ke akhirat. Selain dua ayat Al-Quran tadi, ada di antara hadis dan keterangan terkait semangat menuntut ilmu. Di antaranya hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ada keterangan dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Kesimpulan dari materi hari ini, pertama, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan untuk memuliakan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Selanjutnya, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 di sini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, sehingga dengan ilmu tersebut manusia bisa mengetahui benda-benda langit, menjelajahi angkasa raya, menembus sekat-sekat yang belum terkuak. Kemudian atas kekuasaan Allah, atas kekuatan Allah, manusia akan menembus penjuru langit dan bumi. Selanjutnya, makna dari kesimpulan dari hadis dan keterangan dari Imam Syafi'i adalah bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Yang keempat, di antara syarat mendapatkan ilmu adalah kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru. Dan itulah yang merupakan cara dan strategi yang harus dilalui. Mudah-mudahan materi hari ini ada manfaat dan barokahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.